Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Dan tema yang dipilih pada saat ini adalah ketahanan pangan dan perusakan lingkungan. Dua hal yang sangat serius yang sekarang ini harus dihadapi oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui, perusakan lingkungan seolah-olah berjalan tanpa ada satupun yang bisa mengontrol. Akibatnya, antara lain yang paling sering kita saksikan dan alami adalah banjir dan tanah longsor. Sementara produktivitas pangan pun terancam akan merosot secara konsisten karena perusakan lingkungan menyebabkan banyak sawah dan ladang mengalami kekacauan. Dan untuk itu di studio kami hadirkan Pak John Palinggi. Beliau adalah Dewan Pakar Perhimpunan Cendekiawan Ilmu Lingkungan Indonesia. Nah, Pak John, ini kalau kita lihat kondisi di lapangan ini kan perusakan lingkungan ini makin mengerikan, Pak ya. Banyak hutan-hutan yang berubah menjadi gundul atau menjadi lubang tiada batas, dan bahkan ada kekhawatiran bahkan akan banyak hutan di Indonesia yang suatu saat nanti akan berubah menjadi padang pasir, dan dampaknya pun sebenarnya sudah kita rasakan sekarang ini. Setiap musim hujan terjadi banjir di mana-mana atau tanah longsor di mana-mana dan mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar. Sementara para petani pun mengalami nasib yang sangat buruk karena gagal panen atau gagal produksi dan lain sebagainya. Kalau menurut pengalaman Pak John ini, Pak, sejauh mana perusakan lingkungan ini sekarang ini sedang terjadi di Indonesia dan bagaimana partisipasi masyarakat? Ya. Pembangunan ini tidak bisa dijauhkan dari munculnya perubahan-perubahan lingkungan. Baik itu dari sudut kimia fisik tanah, air, yang kedua flora dan fauna tumbuhan maupun binatang. Dan yang terakhir adalah juga berkaitan dengan masalah kimia fisik, udara dan lain-lain. Maka kalau kita lihat adanya pembangunan sejak tahun 79 ya 80 itu kita sudah sepakat untuk melakukan langkah-langkah berkaitan dengan bagaimana kita membangun tapi ada berkelanjutan dalam artian kita mesti memelihara lingkungan ini. Nah, muncullah berbagai peraturan, tetapi dalam implementasinya, dasolen dasain itu ternyata terjadi kita dapat melakukan berbagai macam kampanye lingkungan agar tidak rusak, tetapi pada dataran yang lain, pada implementasi pembangunan di daerah dan juga di mana pembangunan dilaksanakan, tidak pernah dan sangat mengabaikan aturan-aturan tata cara agar lingkungan terpelihara. Ya, dan sebagaimana kita ketahui kan sekarang ini kelihatannya terutama di daerah-daerah itu banyak pemerintah setempat yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang pelestarian lingkungan. Ya. Dan ini semua dalam konteks jangka pendek. Ya. Dan terkait dengan sistem politik yang berlaku pada saat ini. Dan kalau melihat kenyataan ini kan jadi sangat sulit, Pak, diatasi. Karena yang terlibat itu tidak hanya orang kecil, tapi justru orang-orang besar di daerah yang mempunyai power sangat besar di bidang politik dan ekonomi. Saat kita berbicara pembangunan tentu itu buat rakyat semuanya supaya bisa lebih sejahtera. Tapi pada saat pembangunan tidak merata, mungkin bertumbuh tapi tidak merata, maka saat yang sama masyarakat tidak peduli dengan keadaan yang dia garap, dia tebang saja itu pohon, dia buatlah satu perkebunan dengan pembakaran di mana-mana. Pada akhirnya juga itu akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga munculnya pengusaha-pengusaha yang juga berusaha lebih mengutamakan mencari uang, mengabaikan aturan-aturan yang ada. Saya singkat kata bahwa terjadi kemerosotan dalam artian memahami bahwa kita ini perlu membangun tetapi juga harus ada berkelanjutan. Iya itu, dan konsep pembangunan berkelanjutan ini yang justru sekarang sering diabaikan karena kepentingan-kepentingan ekonomi sesaat kan, Pak. Terutama terkait dengan pertumbuhan penduduk yang ternyata masih tetap melaju dengan sangat kencang, Pak, sekarang ini. Kita adalah pertumbuhan penduduk yang kelima di dunia. Hari ini diberitakan yang kelima. Artinya semakin bertambah penduduk, semakin membutuhkan sesuatu. Maka tidak jarang pengerusakan lingkungan lebih cepat daripada upaya untuk pemulihan lingkungan itu sendiri.
Bayangkan 1 tahun ada 2 juta pencari kerja baru. Wah, ini kan suatu pekerjaan yang luar biasa bagi pemerintah pusat ataupun daerah untuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Dan bagi banyak orang ini pilihannya adalah dengan melakukan aktivitas ekonomi meskipun itu berarti perusahaan lingkungan. Dan kalau kita ketahui sekarang ini kan sebenarnya sudah ada Pak, program pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah dan bahkan jangka pendek. Tapi ini kesan saya Pak ya, hal ini menjadi terabaikan karena ada kepentingan ekonomi yang terkait dengan pertambahan penduduk. Tapi pertanyaan saya adalah apakah memang harus begitu? Ya, ada rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Ada rencana pembangunan jangka menengah yaitu 2009-2014. Di dalamnya itu juga ada rencana kerja instansi pemerintah. Jadi pusat, kementerian, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Tetapi apa yang terjadi dalam RPJM itu 2009 dikatakan bahwa acuan strategis dari semua instansi itu adalah bersumber dari situ. Tapi tidak jarang kita lihat rencana kerjanya jalan sendiri, rencana pembangunannya jangka. Konsistensi dalam menerapkan kesepakatan itu yang tidak ada. Maka tidak jarang orang di daerah berjalan sendiri-sendiri yang tidak mengakibatkan hal-hal yang membawa nilai tambah masyarakat. Nah itu yang terjadi. Artinya kebijakan politik pada dataran teori itu sudah ada, tapi pada dataran implementasi sampai pada dataran yang pelaksana terbawa pun itu sulit untuk konsisten pada loyal pada hal-hal yang telah ditentukan. Ya oke Pak, menarik sekali Pak apa yang Anda ungkapkan dan pemirsa Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali.